Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 peserta pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 4 akan mempresentasikan penyusunan RPP berbasis TPET dan HOTS. Namun sebelumnya, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Toha MSI selaku Kepala BDK Denpasar. Kemudian yang kedua kepada Haji Ngapirin SAG MM sebagai Ketua Panitia. Yang ketiga kepada Dr. Andas Bambang Rudianto MPD sebagai Widyaiswara kami di metodologi pembelajaran angkatan 4 ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada Putu Sri Devi Ratna Pratiwi dan Ibu Wayan Suruni Isha sebagai anggota panitia. Adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Sri Yuliana, yang kedua saya Munsifuddin, yang ketiga Bapak Hamzah Al-Pansori SAG, yang keempat Bapak Muhammad Tahiri SPDI, yang terakhir yang kelima Ibu Herlinda Lubamones SAG. Selanjutnya marilah kita saksikan video penyusunan RPP yang telah kami buat. Selamat pagi teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama saya Herlinde Lubamones SAG. Saat ini bertugas di SDI Halibising yang letaknya di Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mana saya mengambil pelajaran kelas 5 semester 2 dengan materi terlibat dalam pelestarian lingkungan. Di sini ada 4 kompetensi inti yang seperti tertera di dalam hasil kerja saya. Dari 4 kompetensi inti ini dikelompokkan lagi atas beberapa KD, dan dari 3 KD ini saya ambil secara khusus KD 3.5, yaitu tentang memahami buah-buah roh sebagai nilai yang sangat dibutuhkan demi pengembangan kehidupan dalam masyarakat. Dan dari KD ini dikembangkan di dalam indikator pencapaian kompetensi. Ada 5 indikator. Dan metode pembelajaran yang saya pakai di sini itu scientific dengan model pembelajarannya pembelajaran berbasis masalah atau PBM atau problem based learning. Media pembelajaran yang akan digunakan nanti antara lain gambar-gambar tentang lingkungan dan video pencemaran lingkungan. Ada papan tulis, ada laptop, ada layar LCD dan infocus. Adapun langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan ada kegiatan awal, itu seperti biasa salam pembukaan, lalu mengkondisikan kelas, mengajak siswa untuk membuka pelajaran dengan doa. Setelah itu absen untuk mengecek kehadiran siswa. Lalu ada kegiatan memotivasi siswa dengan memberikan penghantar singkat tentang materi pembelajaran yang akan dibahas hari ini, yaitu tentang lingkungan tempat tinggal siswa. Lalu setelah itu ada persepsi, ada 4 pertanyaan yang disiapkan di sini yang berkaitan dengan pelajaran kali lalu dan juga pelajaran yang akan dimulai hari ini. Setelah itu guru menyampaikan garis besar tentang pembelajaran, lalu masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini dipakai beberapa langkah, antara lain mengamati, kegiatan saintifik mengamati. Pertama, guru membagi siswa dalam kelompok, mengajak peserta didik untuk mendengarkan atau membaca cerita tentang perjuangan
menyelamatkan penyu di pulau terluar. Setelah itu peserta diminta untuk pertanyaan dalam bacaan ini dengan seksama. Hanya itu ada beberapa pertanyaan penuntun yang dapat dikerjakan oleh siswa. Lalu selanjutnya masuk pada langkah mengeksplorasi. Guru mengajak peserta didik untuk mengaitkan antara pengalaman hidup yang ditemukan dalam keseharian maupun dalam bacaan atau lewat gambar-gambar maupun video yang ditonton tadi. Dia mengaitkannya dengan bacaan kitab suci, dalam hal ini Mazmur nomor 104 ayat 10 sampai 18, ayat 24 sampai 3. Kegiatan selanjutnya adalah mengasosiasi. Dalam kegiatan ini, guru membimbing peserta didik untuk sekaligus memberikan peneguhan dan membuat rangkuman berdasarkan materi pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa. Dan kegiatan terakhir dalam kegiatan inti adalah mengkomunikasikan, di mana setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Lalu di peserta yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi presentasi kelompok. Lalu kegiatan ditutup dengan menyanyikan lagu yang bertemakan tentang lingkungan hidup. Kegiatan terakhir adalah penutup. Di sini ada evaluasi, ada tindak lanjut, ada refleksi, dan juga doa penutup. Dan penilaian di sini saya ada membuat beberapa penilaian. Yang pertama penilaian sikap, itu mulai sikap spiritual dan sikap sosial. Lalu ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Lalu juga disiapkan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Dan juga ada disiapkan pengayaan kepada peserta didik yang sudah mencapai KKM. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hamzah Fansuri, Satuan Kerja MA Diponegoro Kelungkung. Saya mengajar mapel keagamaan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran. Saya ambil dari materi kelas 11 semester ganjil tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Kompetensi inti bisa dilihat. Kemudian para kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Saya ambil dari KD 1 3.1, yaitu menganalisis hadis-hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis riwayat Ahmad dari Ubay dan hadis Ahmad dari Ibnu Abbas. Kemudian indikator pencapaian atau IPK atau capaian pembelajaran, yaitu ada 3. Kemudian kompetensi dasar, yaitu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian yang satunya adalah mengorganisasi fakta sosial tentang sikap toleransi dan dalam kehidupan yang multikultural untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian indikator pencapaiannya, yaitu menyajikan hafalan dan terjemahan hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan dan menyajikan fakta sosial tentang sikap toleransi dalam kehidupan yang multikultural untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi melalui pembelajaran yang menggunakan problem based learning, setidaknya peserta didik dapat menelaah hadis-hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan, kemudian menguraikan hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan yang berkaitan dengan tema hakikat etika dan pergaulan, serta dapat membandingkan hadis-hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan dengan baik dan benar. Kemudian langkah-langkah pembelajaran.
Langkah-langkah pembelajaran ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Ini memakai 2 jam pelajaran, 2 JP dengan 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu pendahuluan. Jadi guru membuka pelajaran menggunakan media chatroom dalam Google Classroom, memberikan salam, memberikan doa, kemudian memeriksa kehadiran, kemudian menyampaikan informasi tentang kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, serta menampilkan Mentimeter dengan masuk ke menti.com dengan menggunakan kode tersebut. Pada problem based learning, sintak pertama ada orientasi peserta didik kepada masalah. Jadi peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk mengusahakan perhatian, seperti mengamati sebuah gambar atau video. Nah, di sini saya mengamati sebuah gambar. Ini bisa dilihat gambarnya. Jadi mengamati, berpikir kritis dan bekerja sama dalam mengamati permasalahan dengan rasa ingin tahu, jujur, dan pantang menyerah. Kemudian membaca materi dari buku paket atau buku penunjang lainnya dari internet, atau materi yang berhubungan dengan toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian menyimak penjelasan pengantar kegiatan materi secara garis besar tentang materi pelajaran mengenai toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian sintak kedua ada mengorganisir peserta didik. Jadi berpikir kritis. Jadi guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan toleransi dan etika pergaulan. Nah, berupa gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Mungkin mengajukan pertanyaan, jadi siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kalimat tanya. Bisa bentuknya apa bentuk toleransi antar umat beragama, atau apa faktor-faktor pendukung melakukan toleransi umat beragama, atau bagaimana metode dan strategi yang akan digunakan untuk terwujudnya toleransi antar umat beragama. Kemudian sintak ketiga ada membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi secara berkelompok, peserta didik mengumpulkan berbagai informasi, berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan saling berkomunikasi dalam kelompok. Jadi mengamati objek kejadian atau mengamati sebuah gambar, jadi peserta didik difasilitasi untuk memperoleh dan mendapatkan banyak informasi atau berbagai literatur yang terkait dengan toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian membaca sumber-sumber lain dari buku teks, kemudian mengumpulkan informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian aktivitasnya mungkin membandingkan hadis atau menelaah hadis, kemudian menguraikan dan mencoba menjawab soal-soal tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian pada pertemuan ini hanya memakai 3 sintak dulu. Kemudian ditutup oleh guru. Kemudian lanjutan dari pertemuan pertama, jadi lanjutan dari sintak yang belum tersampaikan. Jadi pada pertemuan kedua, kemudian kegiatan inti kedua, jadi lanjutan dari sintak yang sudah tersampaikan di materi di pertemuan pertama, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, media lainnya, untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemudian kemampuan berpikir sistematis menggunakan pendapat dengan sopan. Kemudian yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi. Jadi peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatan dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan, yaitu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pertemuan sebelumnya
maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan pada lembar kerja. Kemudian ada communication, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat. Kemudian menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu atau kelompok untuk mengecek penulisan siswa terhadap materi pembelajaran atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munsifuddin, peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 4. Adapun RPP yang saya angkat dengan model pembelajaran Project Based Learning. Sekolah tempat saya bertugas adalah di MTS Negeri 2 Kota Bima. Mata pelajaran yang saya empu adalah informatika pada kelas 7 semester 2. Materi pokok membuat proyek konten digital. Submateri membuat pemrograman sederhana. Alokasi waktu pada submateri ini adalah 3 pertemuan atau 6 jam pelajaran. Saya akan menjelaskan RPP ini secara garis besar saja, yaitu saya langsung ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan 3.5 menganalisis proyek digital dan memahami prosedur langkah pembuatannya. Kemudian pada kompetensi dasar keterampilannya adalah merancang dan membuat salah satu proyek digital. Adapun indikator pencapaian kompetensi dapat dilihat di layar video ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada submateri kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Project Based Learning dengan pendekatan TPEC berbasis HOTS. Peserta didik dapat memahami cara langkah membuat proyek digital submateri pemrograman sederhana, serta dapat membuat aplikasi proyek digital submateri pemrograman sederhana dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Saya langsung ke garis besar yang kedua, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Karena ini adalah RPP berbasis TPEC dan pendekatan HOTS, maka pada langkah pembelajaran ini ada catatannya, yaitu yang bertulis tebal itu menandakan berbasis HOTS. Kemudian tebal miring underline itu langkah kegiatan yang berorientasi pada TPEC. Inilah catatan yang terdapat pada langkah-langkah pembelajaran yang saya buat di dalam model pembelajaran PJBL ini. Pada RPP ini terdapat 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama, pendahuluan. Ini yang pertama adalah langkahnya adalah memulai Zoom meeting. Ini tercetak tebal miring dan bergaris bawah. Ini menandakan bahwa
berbasis TPEC menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Kemudian setelah bergabung dalam Zoom meeting, guru memberi salam, mengecek kehadiran dengan Google Formulir. Google Formulir ini juga mengandung TPEC. Kemudian 4, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan menyampaikan potensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bergaris bawah dan cetak miring, ini menandakan literasi. Menyampaikan garis besar cukupan materi, ini juga literasi. Kita lanjut ke yang ke-8. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik dengan melalui tes Mentimeter. Ini tes Mentimeter ini juga adalah mengandung TPEC. Terkait isi pemahaman sederhana yang pernah didengar atau diketahui sebagai upaya mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Di dalam tes itu terdapat pertanyaan yang seperti siapakah di antara kalian yang tahu tentang pemahaman sederhana. Pertanyaan ini tercetak tebal, ini menandakan berbasis HOTS. Kemudian nomor 9, peserta didik menjawab tes Mentimeter telah dibuat oleh guru. Ini berbasis TPEC. 10 guru memfasilitasi peserta didik untuk dapat memprediksi contoh pemahaman sederhana. Kemudian pada kegiatan inti pada pertemuan pertama ini, yang pertama adalah guru menampilkan video stimulus tentang game anak-anak. Ini tercetak tebal miring bergaris bawah menandakan TPEC. Selanjutnya, peserta didik mengajukan pertanyaan, menganalisis, ini berbasis HOTS. Ya, menganalisis video tutorial yang diberikan oleh guru. Kemudian sintak yang kedua daripada kegiatan pertama ini adalah mendesain perencanaan proyek. Guru membagi kelompok pada Zoom meeting itu menggunakan breakout room berdasarkan kepada tes Mentimeter yang sudah dihasilkan tadi. Selanjutnya guru mempersilahkan siswa untuk masuk ke room masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Kemudian dalam room itu kelompok siswa merencanakan atau merancang tentang proyek yang akan ditugaskan oleh guru. Selanjutnya sintak ketiga, pada pertemuan pertama ini peserta didik dalam kelompoknya tersebut menyusun jadwal yang dibimbing oleh guru. Selanjutnya pada kegiatan intinya ini melanjutkan sintak PJBL yang belum dilakukan. Sintak yang keempat daripada PJBL itu adalah memonitor keaktifan dan kemajuan proyek. Pada sintak ini, kegiatan dilakukan adalah guru membagi breakout room pada Zoom meeting sesuai banyak kelompok. Peserta didik dipersilakan masuk room sesuai dengan kelompok masing-masing. Peserta didik berdiskusi berkhusus menyelesaikan proyek. Peserta didik membangun proyek sesuai jadwal. Kemudian membuat pemrograman sederhana yaitu game anak-anak dengan aplikasi yang sudah dipilih dan diinstal yaitu ScriptJR. Selanjutnya peserta didik meniru video tutorial tentang langkah-langkah pembuatan pemrograman sederhana. Setelah itu baru memanipulasinya, kemudian mencatat tahapan, mendiskusikan masalah. Selanjutnya guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek. Di dalam pertemuan kedua ini hanya memakai tahapan sintak yang keempat ya dalam pembuatan proyeknya. Selanjutnya pada pertemuan yang ketiga dilanjutkan dengan sintak yang kelima dan keenam pada kegiatan intinya. Peserta didik mengumpulkan proyek, guru mengukur ketercapaian standar, membahas kelayakan, dan sintak yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Ya. Dalam mengevaluasi pengalaman ini,
Salah satu peserta didik mewakili kelompoknya untuk mendemonstrasikan programan game anak-anak yang sudah dibuat di dalam kelompoknya. Guru membimbing proses demonstrasi pengalaman sederhana game anak-anak yang sudah dibuat peserta didik. Selanjutnya, setiap peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek sesuai dengan pengalaman yang sudah dialami dalam membuat proyek tersebut. Kegiatan penutup, menulis ringkasan dengan bimbingan guru tentang poin-poin kesimpulan di dalam pembelajaran. Guru memberikan saran kepada peserta didik untuk mencari referensi tambahan untuk menambah wawasan. Guru menginformasikan peserta didik tentang kuis CBT yang harus dijawab di e-learning. Selanjutnya, guru dan siswa membaca doa untuk mengakhiri kegiatan, dan guru mengucapkan terima kasih dan salam sebagai penutup untuk mengakhiri pertemuan. Inilah dia langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan model pembelajaran PJBL berbasis HOTS pendekatan TIPET. Penilaian teknik penilaiannya terdapat 3 teknik penilaian. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Dengan teknik proyek, bentuk instrumennya tugas atau praktik membuat salah satu game anak-anak dengan menggunakan aplikasi Scratch.jr. Mungkin sekedar ini dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.